ke bahasa, Bang. Ya, Ah, ke bahasa. Ini kan yang ramai sekarang ini kan bahasa Indonesia malah versus bahasa Melayu, begitu. ya. Nah, ini kan memang kalau berdasarkan sejarahnya, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu melalui Sumpah Pemuda 1928. Ya, dan sekarang penutur bahasa Indonesia itu sudah lebih banyak daripada penutur bahasa Melayu. Ya, sehingga wajar ketika banyak yang menolak untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi di ASEAN ini. Jadi, oke. Pertama-tama yang harus kita pelajari dulu ketika kita menyebut tahun 28 adalah siapa mereka yang berkongres itu. Mereka itu anak-anak mulo, Bang. Mulo tuh kalau hari ini SMP. Jadi kalau ada perdebatan, kenapa Soekarno-Hatta nggak ikut, Dok? Karena itu orang dewasa. Mereka udah dewasa, mereka nggak mau ikut diskusi anak-anak. Yang melakukan ini, yang problemnya adalah ketika dia dimonumenisasi ini kerja-kerja anak-anak mulo ini. Nah, kemudian apa tadi penutur bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau penutur bahasa Sunda di mana letaknya, Bang? Bahasa Sunda ya sekitar Jakarta. Jakarta bukanlah, Jakarta itu Betawi, Betawi di Jawa Barat kalau Jawa Barat, ya. Jawa Barat, Banten. Sekarang penutur bahasa Indonesia di mana? Mukimnya. Bahasa Native, Indonesia kan native. sebagai bahasa resmi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk kami di NTT menggunakan bahasa Indonesia itu yang diajar di sekolah-sekolah. Nah, Memang sekarang saya, sejarahnya memang berasal dari bahasa Melayu, namun dia sudah berkembang saat ini menjadi bahasa Indonesia dan sudah dilindungi oleh undang-undang. kalau kita tantangan kultural. Jadi menurut saya usulan itu tidak harusnya dilepaskan antara wilayah administrasi dan wilayah kultural. Di NTT sendiri kan dikenal namanya bahasa Melayu Larantuka, bahasa Melayu Kupang. Nggak pernah dengar saya bahasa Indonesia Kupang. Di mana studi linguistik mana yang menyebutkan itu bahasa Indonesia Larantuka? Bahasa Melayu Manado, bahasa Melayu, ini kalau kita bicara di wilayah timur, bahasa Melayu Ternate, dan itu sudah terkenal berabad-abad. Nggak ada bahasa Indonesia Ternate, bahasa Indonesia Manado, itu agak sulit secara linguistik, secara teori, secara ilmu akan merusak tatanan ilmu itu sendiri. Kita tidak bicara tentang legal formal di sini, kita bicara tentang kultur yang ada di masyarakat. Penelitian-penelitian terbaru kan juga terus berkembang. Nanti saya sharekan itu tentang satu penelitian, bukan tentang bahasa apa yang dipakai di Kupang, tapi tentang perkembangan bahasa Melayu Kupang. Dan yang mengeluarkan adalah Kemendikbud itu sendiri. Ya.